Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 216/PDTG/2023 Pengadilan Negeri Surakarta antara pihak-pihak terpenggugat Irma Di Margareta dan tergugat 1 Fajar Isanuddin serta tergugat 2 Dina Dwi Rahayu pada hari Selasa 5 Maret 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 5 Maret 2024, agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti saksi dari pihak tergugat. Untuk saudara tergugat, berapa saksi yang saudara berikan dalam sidang hari ini? Untuk hari ini kami menghadirkan 2 saksi, yaitu F. Rosina Kashita Mailufida dan juga Dinda Amiran Nurmali. Baik, apakah kesebenarnya sudah hadir? Sudah majelis. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat silakan untuk menghadirkan alat bukti saksi. Kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saksi F. Rosina Kashita Mailufida. Baik, silakan dulu. Saudara saksi, hari ini saudara dihadirkan di persidangan guna dimintai keterangan berkaitan dengan perkara perdata yang melibatkan tergugat. Sebelumnya, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap, majelis. Baik, saudara dipersilakan menyerahkan kartu identitas saudara ke majelis hakim. Baik, silakan kembali. Sebelum dimintai keterangan, majelis hakim akan menyerahkan identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama, F. Rosina Kashita Mailufida, tempat tanggal lahir, Surakarta 18 Mei 1981, tempat tinggal, Jalan Grafika nomor 18 RW 1 RW 2 JB Surakarta, agama, Islam, pekerjaan. karyawan swasta. Baik, sudah sesuai. Lalu, apakah saudara memiliki hubungan keluarga, saudara semenda atau pekerjaan dengan penggugat ataupun tergugat? Tidak, majelis. Apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama dan kepercayaan yang saudara anut? Bersedia, majelis. Baik, kepada rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi, dan kepada saudara saksi silakan berdiri dan mengikuti sumpah yang dibacakan. Saudara saksi silakan mengikuti lafaz sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat, dan kepada saudara saksi silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi masih lagi melihat kembali bahwa saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara yang anut. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sesungguhnya sesuai dengan apa yang saudara alami, lihat, dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti, majelis. Baik, saya mulai. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui kenapa Anda berada di persidangan pada hari ini? Mengetahui, majelis, saya hadir untuk memberikan kesaksian atas kasus kontestasi UMS dengan PT Citra Prasasti Konsorindo atau Cipako, majelis. Baik, saudara saksi, apakah Anda bisa menjelaskan secara singkat tugas dan tanggung jawab Anda sebagai bendahara dalam proyek ini? Baik, majelis. Sebagai bendahara proyek, tugas saya adalah mengelola dan memantau semua transaksi keuangan terkait pembangunan gedung ini. Ini mencakup pencatatan pengeluaran, pengelolaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan. Baik, sejak kapan saudara saksi menjadi bendahara dalam proyek ini? Saya bekerja selaku bendahara pada bulan Juli 2021 dengan masa kontrak selama 365 hari kalender atau setahun. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, bagaimana proses pembayaran pembangunan yang saksi lakukan dengan pihak PT Citra Prasasti Konsorindo? Setiap pembayaran kepada vendor PT Cipako mengikuti prosedur yang telah disepakati. Saya memastikan bahwa semua syarat termasuk kemajuan pekerjaan dan dokumen pendukung terpenuhi sebelum melakukan pembayaran. Gitu. Apakah pembayaran proses pembangunan ini selalu berjalan dengan lancar? Tidak, Ibu. Proses pembangunan ini sendiri sempat terjadi beberapa kali keterlambatan dari pihak PT Cipako pada saat pembayaran termin kelima dan 6. Karena menurut pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta tidak sesuai dengan nilai progres sebesar 20% di tanggal 29 Juli 2022. Lalu terdapat keterlambatan progres yang seharusnya sudah 70%, tetapi di lapangan baru 50%. Dan pada akhirnya proyek telah lewat waktunya.
pekerjaan berhenti dan belum selesai. Lalu dengan terjadinya keterlambatan tersebut, apakah yang dilakukan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta? Kami mengeluarkan dana talangan Ibu. Kapan dan berapa dana talangan yang dikeluarkan dari pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta? Seingat saya ada dana talangan yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2023 sampai 29 Juli 2023 sekitar 84 miliar 500 juta rupiah. Ditambah 30 miliar 607 rupiah. Tidak dipotong pajak dan proyek tetap berjalan. Dan ternyata progres melebihi dari dana yang dikeluarkan oleh pihak UMS. Baik, sekian dan Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Terima kasih majelis. Saudara saksi, benar ya tadi terdapat bahwa terdapat biaya talangan yang dikeluarkan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta. Betul Bapak. Baik. Sudah berapa kali dana talangan tersebut dikeluarkan? Dana talangan yang dikeluarkan sudah sebanyak kurang lebih 21 kali Pak. Terima kasih. Lalu sudah berapa total dana talangan yang dikeluarkan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta? Pengeluaran dana talangan hingga sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 sudah sebesar 36 miliar 700 juta rupiah. Pengerjaan proyek berhenti total dari pihak PT Cipako mengklaim nilai progres sebesar 90%. Tetapi dari kami telah mengundang akturasial independen menilai progres tersebut sekitar 77,8% dan dari internal kampus sebesar 70%. Baik, dari kami cukup majelis. Baik, untuk sementara keterangan saudara berikan dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan lanjutan, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia majelis. Baik, untuk sementara keterangan saudara berikan dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan lanjutan, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia majelis. Baik, silakan mengambil kartu identitas di meja pantera dan dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, silakan memberikan saksi selanjutnya. kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saudari Dinda Almira Nurladi ke persidangan. Baik, silakan duduk. Selamat pagi, saya dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Baik, silakan saudara menyerahkan kartu dan saudara ke majelis hakim terlebih dahulu. Baik, silakan kembali. Sebelum dimintai keterangan, majelis hakim akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Mulai dari nama, Dinda Almira Nurladi, tempat tanggal lahir, Surakarta 28 Januari 1996, tempat tinggal, Jalan Nakula nomor 1 RW RT 1 RW 1 Lawean Surakarta. agama, Islam, pekerjaan. wira swasta. Baik, sudah sesuai. Selanjutnya, apakah saudara memiliki hubungan keluarga, saudara semenda atau pekerjaan dengan penggugat maupun tergugat? Saya memiliki hubungan pekerjaan yang mulia. Baik, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama dan saudara yang anut? Kerja yang mulia. Baik, kepada Kurniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi dan kepada saudara saksi silakan berdiri dan mengikuti sumpah yang akan diberikan. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi dimohon untuk duduk kembali dan Kurniawan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, majelis hakim akan kembali bahwa saudara telah disumpah menurut agama dan kepada saudara yang anut. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya sesuai dengan apa yang saudara alami, lihat, dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan. Baik, saudari saksi, bisa Anda jelaskan apa hubungan pekerjaan Anda dalam proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Muhammadiyah Surakarta? Saya bekerja sebagai tim hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mulia. Tolong Anda jelaskan secara singkat apa saja tugas dari tim hukum. Baik yang mulia, tugas saya yaitu bertanggung jawab untuk menyusun, meninjau, dan mengevaluasi dokumen hukum terkait proyek, termasuk kontrak dan adendum yang diterbitkan. Ini mencakup adendum 1, 2, dan 3 yang diperlukan untuk mengatasi perubahan atau penyesuaian dalam proyek.
Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum terbuka untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, tolong Anda jelaskan, apakah benar sebelum dikeluarkan adendum pertama pada bulan Januari 2023, proyek pembangunan rumah sakit tersebut berarti sesuai dengan perjanjian awal kontrak pertama? Benar Bu, sebelum dikeluarkannya adendum 1 pada saat itu, pihak PT Citra Prasasti Konsorindo atau Cipako mengajukan surat permohonan kepada pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk memperpanjang waktu kontrak tersebut. Dengan disetujuinya perpanjangan waktu, maka jumlah biaya yang dikeluarkan secara otomatis juga semakin bertambah. Berapa perubahan nilai kontrak pada proyek pembangunan rumah sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diusulkan oleh PT Cipako? Pada awal kontrak, nilai proyek pembangunan tersebut sebesar 130 miliar rupiah. Kemudian PT Cipako meminta kenaikan sebesar 9% sehingga nilai kontrak menjadi 143 miliar rupiah. Lalu bagaimana langkah yang diambil setelah permintaan tersebut? Permintaan tersebut kemudian dibahas dalam rapat yang dihadiri oleh saya, pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan perwakilan dari Cipako. Rapat tersebut diselenggarakan di gedung Universitas Muhammadiyah Surakarta pada awal Februari 2023 untuk membahas nilai progres di Adendum 1 yang tercatat sebesar 65% plus material on-site atau MOS. Namun MOS tidak tercantum dalam Adendum 1 karena ketidaksetujuan dari Pak Joko, Direktur Cipako. Ketika progres mencapai 70%, pimpinan proyek sepakat bahwa semua harus terpasang sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah rapat tersebut, saya ikut menandatangani dokumen yang mengarah pada penerbitan Adendum 1. Sekian pertanyaan saya. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum terbuka untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, apakah benar pada bulan Maret 2023 ada pertemuan antara pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta dan PT Citra Prasasti Konsorindo yang membahas terkait dengan progres proyek pembangunan rumah sakit? Benar Pak, pada bulan Maret 2023 diadakan pertemuan antara pihak UMS dan PT Cipako yang dihadiri oleh Bu Yulis dari pihak Cipako dan Prof. Dati dari Mana belum diganti? Lalu bagaimanakah langkah yang diambil setelah permintaan tersebut? Permintaan tersebut kemudian dibahas dalam rapat yang dihadiri oleh saya, pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan perwakilan dari PT Cipako. Rapat tersebut diselenggarakan di gedung Universitas Muhammadiyah Surakarta pada awal Februari 2023 untuk membahas nilai progres di Adendum 1 yang tercatat sebesar 65% plus material on-site atau MOS. Namun MOS tidak tercantum dalam Adendum 1 karena ketidaksetujuan dari Direktur Cipako. Ketika progres mencapai 70%, pimpinan proyek sepakat bahwa semua harus terpasang sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah rapat tersebut, saya itu menandatangani dokumen yang mengarah pada penerbitan Adendum 1. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum terbuka untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, apakah benar pada bulan Maret 2023 ada pertemuan antara Universitas Muhammadiyah Surakarta dan PT Citra Prasasti Konsorindo yang membahas terkait dengan nilai proyek pembangunan rumah sakit UMS? Benar Pak, pada bulan Maret 2023 diadakan pertemuan antara pihak UMS dan PT Cipako. Dalam pertemuan tersebut, pihak Cipako meminta pembayaran sebesar 75% dari nilai progres. Namun pada saat itu progres proyek masih tercatat 51%. Menurut pihak Cipako menyatakan bahwa progres telah mencapai 56% dan minta supaya dicairkan 75%. Namun pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta tidak menyetujui. Kemudian, apa yang dibahas dalam Adendum 2 terkait dengan proyek pembangunan rumah sakit UMS dan bagaimana perkembangan dana talangan yang tercantum di dalamnya? Dalam Adendum 2 disepakati bahwa progres proyek tetap pada angka 65% terpasang ditambah material on-site. Adendum 2 juga mencantumkan pernyataan bahwa telah ada dana talangan sebesar 400 juta rupiah yang sudah masuk kepada pihak PT Cipako. Berita acara terkait pembahasan Adendum 2 telah dibuat yang membahas tentang dana talangan sebesar 44.540 juta rupiah. Menurut perhitungan dalam Adendum 2, maksimal 90% dari real dana talangan yang sudah dibayarkan adalah 15 kali pencairan. Namun kenyataannya jumlah yang dicairkan tidak mencapai 44.540 juta rupiah. Kemudian, apakah saudara saksi ikut terlibat dalam proses penandatanganan Adendum 1 dan Adendum 2? Benar yang mulia, saya ikut menandatangani Adendum 1 dan Adendum 2.
apakah benar pada tanggal 14 Maret 2023 diadakan rapat untuk membahas perpanjangan kontrak, pencairan dana talangan serta perbedaan penilaian progres antara kedua belah pihak? Benar, Pak. Lalu bagaimana hasil pembahasan dari rapat tersebut? Hasil pembahasan tentang perpanjangan waktu yaitu 100 hari telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu mengenai pencairan dana talangan sebesar 400 juta rupiah di Adendum 1. Kemudian pada waktu itu masih ada pembicaraan yang berbeda tentang penilaian progres. Dari pihak UMS sebesar 51%, sedangkan dari pihak Cipako menilai progres sudah 56%. Dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk sementara keterangan yang saudara berikan dianggap cukup. Apabila pengadilan memerlukan keterangan lanjutan, apakah saudara bersedia untuk bisa kembali? Bersedia yang mulia. Baik, silakan saudara untuk mengambil kartu di atas meja pemutera dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, yang mulia.